Nama saya Andes Pinis dengan NIM 1420120029R. Kelas KPN 20B. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Tigas Nusantara Kupang dengan prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan membuat video tugas dari salah satu mata kuliah yaitu patologi, dan di sini saya akan mempresentasikan secara singkat, padat dan jelas dari topik 1, 2 dan 3. Topik 1, gangguan sirkulasi darah. Definisi gangguan sirkulasi darah adalah kondisi ketidaklancaran peredaran darah seseorang akibat gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Beberapa faktor penyebab gangguan sirkulasi darah yaitu terdapatnya plak atheromatus, kekentalan darah yang tinggi dan berkurangnya elastisitas dinding pembuluh darah. Adapun kelompok yang mempunyai risiko mendapatkan gangguan sirkulasi darah yaitu riwayat keluarga dengan penyakit sirkulasi darah, penderita kolesterol tinggi, sering stres, penderita hipertensi, obesitas, penderita diabetes mellitus, merokok dan minum alkohol, dan jarang berolahraga. Jenis gangguan sirkulasi darah. 1. Kongesti bendungan atau hiperemia. Kedua, perdarahan. Yang ketiga, trombosis. Keempat, embolus. Kelima, shock. Dan yang terakhir, infark. Selanjutnya topik yang kedua, gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Cairan tubuh adalah larutan yang terdiri dari air, pelarut, dan zat tertentu atau zat terlarut. Cairan sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kondisi tubuh tetap sehat. Keseimbangan cairan merupakan salah satu bagian dari fisiologi homeostatis yang melibatkan komposisi dan perpindahan berbagai cairan tubuh. Cairan masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, dan cairan intravena atau IV, dan distribusi ke seluruh bagian tubuh. Dengan demikian, keseimbangan cairan berarti adanya distribusi yang normal dari air tubuh total ke dalam seluruh bagian tubuh. Bila hal tersebut berubah atau mendapatkan gangguan, maka akan terjadi gangguan keseimbangan cairan, baik berupa kekurangan cairan atau kelebihan cairan. Jenis gangguan keseimbangan cairan. Yang pertama, dehidrasi. Kedua, edema. Ketiga, obstruksi portal. Keempat, edeman postural. Yang kelima, peningkatan permeabilitas kapiler. Yang keenam, obstruksi limfatik. Yang ketujuh, kelebihan natrium dan cairan tubuh. Gangguan keseimbangan elektrolit. Kebutuhan elektrolit seperti natrium, kalium, dan magnesium kadang tidak dapat terpenuhi sehingga tubuh kekurangan elektrolit. Tetapi sebaliknya kadang berlebihan dalam tubuh, di mana kedua kondisi, baik kekurangan maupun berlebihan, menimbulkan gangguan keseimbangan elektrolit yang akhirnya menyebabkan. Berikut ini kita bahas gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, dimulai dari gejala umum yang terjadi sebagai berikut. Pertama, fatigue. Kedua, nausea. Ketiga, pusing. Keempat, kejang. Kelima, muntah. Keenam, mulut kering. Ketujuh, bradykardi. Dan yang terakhir, hipotensi. Berikut topik ketiga, gangguan keseimbangan asam basa tubuh. Keseimbangan asam basa. Proses terjadinya keseimbangan asam basa tubuh dilakukan dengan cara mengatur keseimbangan hidrogen dalam tubuh agar tetap dalam kondisi seimbang antara produksi hidrogen dan pembuangannya. Bila berlebihan dalam tubuh, maka ginjal memainkan peranan kecil untuk membuang hidrogen tersebut. Adapun mekanisme yang dilakukan adalah dengan cara melakukan pengaturan hidrogen. Pengaturan konsentrasi hidrogen dalam cairan tubuh bertujuan untuk mencegah terjadinya oksidasi atau kelebihan asam dan alkalosis atau kelebihan basa melalui
Gangguan keseimbangan asam basa. A. Acidosis respiratorik. B. Acidosis metabolik. C. Alkalosis respiratorik. D. Alkalosis metabolik. Sistem penyangga asam basa. Sistem ini bekerja menjadi tubuh tidak berkelebihan asam dengan membuang hidrogen melalui ginjal dalam bentuk amonia. Pusat pernapasan. Pusat pernapasan akan mengatur pembuangan karbon dioksida atau CO2 agar tubuh tidak kelebihan asam. Jadi ketika tubuh kelebihan CO2 maka akan terjadi pernapasannya yang dalam sehingga kadar CO2 berkurang dan keasaman tubuh turun kembali seimbang. Ginjal. Pada saat tubuh keadaan kelebihan asam maka ginjal akan merespon dengan cara mengekskresikan urin. Akibatnya hidrogen akan berkurang, terjadi keseimbangan asam basa tubuh. Sekian dan terima kasih. Beta tidur 5 besok.